Nah, sekarang kita siapkan dulu untuk bahan-bahannya. Untuk bahan-bahan sayurnya, jadi ini aku menggunakan 150 gram kecambah. Ini sudah aku cuci bersih. Ini kurang lebih kalau aku beli di bapak-bapak sayur itu satu bungkus ya. Isinya kurang lebih 150 gram. Kemudian 200 gram wortel. Ini sudah aku kupas ya dan sudah dicuci bersih untuk wortelnya. Kemudian aku gunakan 150 gram kubis. Ini juga sudah aku cuci bersih untuk kubisnya. Nah, sekarang kita akan rajang tipis-tipis ya untuk wortel dan juga kubisnya. Kita iris tipis-tipis. Nah, ini sudah selesai diiris tipis-tipis untuk kubis dan juga wortelnya. Kemudian untuk bumbunya kita siapkan 6 siung bawang merah. Ini ukuran sedang ya untuk 6 siung bawang merah. Terus kemudian aku gunakan 1 sendok teh biji merica. Jadi aku pakai merica yang bijian, tidak bubukan ya, tidak yang bentuk bubuk itu, jadi aku pakai bijian. Kemudian 2 butir kemiri yang sudah disangrai atau digoreng, jadi nanti supaya rasanya itu lebih gurih dan enak. Dan 4 siung bawang putih. Ini juga ukuran sedang untuk bawang putihnya, cukup gunakan 4 siung saja. Kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk, terserah mau pakai rasa apa saja, dan setengah sampai 3/4 sendok teh garam atau sesuaikan dengan selera ya, nanti sambil dicicipi. Kemudian 3 sendok makan gula pasir, ini juga sesuaikan aja dengan selera ya, nanti kita cicipin dulu. Nah, kita haluskan untuk semua bumbunya. Nah, ini sudah halus bumbunya. Kemudian aku siapkan untuk bahan lainnya. Ini bahan utamanya ya, 250 gram tepung terigu. Jadi untuk bahan tepungnya terserah gunakan mau apa ini, protein sedang atau protein tinggi boleh. Nah, kemudian tambahkan 350 ml air putih, berikan secara bertahap. Kita aduk sampai tepungnya itu agak mengental ya. Nah, ini sudah agak mengental. Nah, kemudian untuk tipsnya supaya tidak mudah itu ya, supaya tidak lengket. Nah, kita tambahkan 2 butir telur ukuran sedang. Karena kita kan tidak menggunakan sendok khusus OT-OT, jadi kita gunakan telur supaya nanti OT-OT-nya itu mudah lepas dari sendoknya. Jadi ini tipsnya ya. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata dengan telur ya. Jadi menyatu dengan telur. Dan ini sudah tercampur rata dan kental. Kemudian tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Bersihkan bumbu dengan sisa air ya, karena airnya tadi yang dipakaikan 350, kita berikan secara bertahap. Nah, ini sisanya kita pakai untuk membersihkan sambil kita lihat tekstur kekentalannya ya. Nah, aduk sampai tercampur rata. Tambahkan lagi sisa airnya, jangan ditambahkan semua dulu, bertahap lagi ya. Nah, kemudian untuk membuat supaya ote-otenya itu jadi lebih krenyes gitu ya, kita tambahkan 1 sendok makan penuh tepung beras, jadi supaya ote-otenya itu tidak lemes dan hasilnya itu bagus, dan kalau dimakan tuh bisa keras gitu kan ya pinggirnya. Nah, kita tambahkan 1 sendok makan penuh tepung beras ya, kita aduk rata. Dan ini aku tambahkan 150 gram udang kecil, ini opsional ya, kalau tidak punya udang tidak pakai pun sudah enak kok ya, tanpa udang pun tidak apa-apa. Kebetulan aku punyanya udang kecil jadi aku tambahkan, kalaupun punya udang besar juga boleh. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata dengan adonan tepung. Nah, kemudian baru kita masukkan untuk rajangan wortel. Wortelnya sudah dirajang tadi ya,
Kita masukkan semua sayur-sayurannya secara bertahap sambil kita aduk rata. Kemudian tambahkan untuk irisan kubisnya, kita jadikan satu. Ini jadinya otot-ototnya nanti spesial ya, karena kita campur dengan udang. Kemudian tambahkan juga kecambah. Benar-benar rasanya itu enak banget deh, dan rasanya tuh pas banget ini nanti. Nah, aduk semua sampai tercampur rata. Nah, sebaiknya gunakan itu ya, sendok ya. Nah, seperti ini, sendok nasi, supaya lebih mudah saat mengaduknya. Sambil kita tekan-tekan supaya sayurnya itu lemas ya, supaya layu maksudnya. Kalau manusia lemas, kalau sayur mah layu ya. Jadi supaya nanti mudah gitu saat kita mencetaknya. Nah, selesai, sudah siap untuk digoreng ya. Nah, ini boleh dicicipin ya. Kalau kurang asin boleh ditambahkan, kurang manis juga boleh ditambahkan gula ya, sesuaikan selera. Nah, sekarang kita panaskan minyak. Ini agak banyak minyaknya ya, sampai sendok sayurnya tercelup rata ya permukaannya. Dan ini aku gunakan sendok sayur biasa, bukan khusus ote-ote. Jadi kita panaskan sendok sayurnya bersama minyak. Ini agak lama kita manaskannya ya. Dan ini sudah aku cetak sebelumnya, hasilnya kan bagus banget kan ya. Lihat ya, walaupun kita tidak menggunakan khusus cetakan ote-ote, nah meski memakai sendok sayur bekas kuah, hasilnya tidak lengket ya. Nah, ini sendok sayurnya harus tercelup dengan minyak panas ya. Kemudian kalau kita mau nyetak, kita sisakan sedikit minyak, kemudian kita tuang adonan secukupnya seperti ini. Langsung kita masukkan ke dalam minyak. Nah, seperti ini ya. Lalu kita goyang-goyang, berputar dengan berpusat di tengah ya, seperti ini. Kemudian goyang kanan kiri bergantian sampai nanti adonannya itu bisa terlepas sendiri. Jadi kita tidak perlu menggunakan sendok khusus untuk membuat ote-ote ya. Kita pakai sendok sayur pun bisa. Nah, sudah terlepas kan? Ini berhasil lepas sendiri. Nah, seperti ini. Nah, tidak lengket kan? Tidak ada lengketan sama sekali. Nah, kita ulangi sekali lagi. Beri minyak panas sedikit ya pada sendok sayur, kemudian tuang adonan dan celupkan semuanya ke dalam minyak panas. Diamkan sebentar. Diamkan sebentar gini, baru kita goyang-goyang supaya nanti itu tidak berhamburan. Kalau kita masukkan, kita celupkan langsung kita goyang-goyang, nanti berhamburan untuk sayurannya ya. Jadi kita diamkan dulu, baru kita goyang-goyang. Nah, goyang berputar, kemudian goyang kanan kiri sampai terlepas sendiri dari sendok sayurnya. Ini mudah banget dan cepat banget ya. Nah, karena membuat ote-ote itu kan memang selama ini kan kita pahamnya ya, dan semua orang juga tahu itu. Sendoknya itu kan nggak boleh sembarangan sendok, harus khusus ote-ote dan nggak boleh dicuci kan selama ini. Nah, kita ulangi lagi sampai adonan habis. Nah, buat yang kepingin bikin sendiri di rumah tapi tidak punya sendok khusus untuk membuat ote-ote, bisa menggunakan resep ini ya. Karena kita kan bukan penjual ote-ote ya, jadi kita tidak beli khusus untuk membuat ote-ote. Jadi kita bisa gunakan sendok sayur yang ada di rumah, bekas sayuran, bekas kita mengambil kuah bakso. Ini aja punya aku bekasnya, seringnya aku pakai untuk mengambil es buah ya. Aku pakai untuk menyendok es buah, tapi kan hasilnya tetap bisa dipakai. Nah, ini bisa dibuktikan sendiri kan, ini bukan khusus ote-ote ya. Nah, ini cepat banget. Jadi gampang banget, mencetak pun tidak perlu susah. Jadi buat kita yang kepingin itu sudah bisa ya, kita bikin sendiri, menikmati sendiri. Mungkin untuk keluarga kita di rumah sedang pingin tapi nggak ada yang jual, kita bisa bikin sendiri ya. Atau mau ada kerabat yang datang gitu kan pas musim hujan, bingung kan mau bikin apa nih. Nah, kita bikinkan ote-ote ini aja, enak banget dan mudah banget. Hasilnya juga cantik ya, bulat, cantik, nggak kalah dengan ote-ote yang dicetak ya. Nah, tinggal
goyang kanan kiri. Nah, udah lepas. Nah, cepat banget kan? Sama sekali tidak ada yang lengket ya. Nah, kita bisa langsung goreng banyak seperti ini kan? Ini aku ulangi beberapa kali ya supaya lebih jelas. Mudah banget kan? Jadi pingin nggak bikin OTT? Mungkin bagi yang penggemar OTT, nah bisa bikin sendiri nih. Mungkin mau ada arisan nih di rumahnya, nah bisa bikin sendiri ya. Jadi tidak perlu ribet dengan sendok khusus OTT, tidak perlu beli lagi ya. Saya dulu juga gitu. Pertama kalau mau bikin OTT, tapi karena saya sering bikin sendiri, saya menggunakan sendok sayur. Jadi caranya seperti ini. Tapi kalau untuk OTT porong agak-agak susah ya, karena kalau OTT porong seperti yang saya cetak sebelumnya itu, dia kan mengandung kayak isian yang basah dan mudah lengket. Kayak norinya itu kan mudah lengket, jadi agak-agak susah. Mungkin nanti bisa aku bongkar lagi ya, bisa aku coba lagi dengan menggunakan sendok sayur seperti ini. Nah, ini satu resep aku jadikan 25 OTT yang lucu, cantik, dan rasanya enak banget. Nah, lucu kan OTT-nya?